Apa kaitannya hadis ini kok ditaruh di dalam bab ikhlas wa idoruniyah? Kayak gitu. Ya karena harisun ala qatli ashabihi. Keinginan kuat untuk membunuh itu tadi. Yang terbunuh, bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kan kata sahabat Abi Bakar Bakrah tadi. Bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, karena memang sudah membunuh. Bagaimana yang terbunuh? Masa juga di neraka? Nah, gitu kan protesnya sahabat Abi Bakar. Kata Rasulullah, ya, karena dia juga sebelum terbunuh punya keinginan kuat untuk membunuh saudara muslim. Keinginan kuat itu kan bagian daripada niat. Dan keinginan kuatnya membunuh, ternyata dia terbunuh. Ngerti nggih? Jadi masuk bab niat yang keliru. Kalau yang orang sing dirampok tadi kan nggak ingin membunuh memang. Tidak ada keinginan mempertahankan hak. Dia sudah berada di perkara hak kan gitu. Terus bisa mengalahkan musuhnya sampai membunuh. Tidak, beda kasus. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi kita disunnahkan ketika menyebut nama sahabat itu menyusuli doa radhiyallahu anhu. Karena sekalipun kita tidak mengatakan radhiyallahu anhu, mereka sudah mendapat ridho Allah, karena jelas dalam Quran kan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhoinya dan mereka pun ridho kepada Allah. Dah. Tujuannya apa? Ya kita tabarrukan. Apa itu tabarrukan? Kita mendoakan mereka. Dan mereka itu para sahabat ini adalah para kekasih Allah. Dan ada kaidah, barang siapa yang mendoakan orang yang gaib, yang tidak ada di depan matanya, maka doa itu akan dibalas oleh malaikat. Malaikat akan mendoakan kita. Lek wis malaikat sing ndongakno, kira-kira mustajab mboten. Ngoten lho. Iya. Jadi makane kita itu disunahkan mendoakan orang-orang yang jauh dari kita. Apa manfaatnya? Satu, lebih ke arah ikhlas. Karena gak ono. Kayak Pak Arif di depan saya, muka-muka Pak Arif, rezekinya akeh kan ono wong. Ya, ini kan bisa iku hanya sekedar abang-abang lambe juga bisa kan gitu. Tapi kalau orangnya nggak ada, ikhlas nih. Dan ketika kita sudah mendoakan secara ikhlas orang yang gaib, apa mana sing didongakno sahabat, ini nih, yang disoal sahabat, maka doa itu akan disampaikan oleh malaikat dan malaikat membalas doa untuk kita. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima." Apabila iltaqo, bertemu, bertatap muka, hadap-hadapan, al muslimani, dua orang muslim, bisayfaihima, dengan pedang masing-masing. Jadi ini menjelaskan tentang dua orang muslim sedang ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga mereka mengambil keputusan saling bunuh-membunuh. Ono wong muslim, ini muslim deh, bukan muslim dengan kafir, bukan, sesama muslim. Bukan mukmin tapi muslim, lebih umum. Baik yang taat atau yang tidak taat. Ngoten nggih. Jadi wis pokoke sing penting Islam. Padha Islami. Terus tukaran. Tukaran iku mang nggawa senjata yang mematikan. Kalimatnya bisayfaihima, tetapi dalam kaidah tidak harus pedang. Jadi apapun, bahwa itu pistol, bahwa yang penting mematikan.
maka fal qatil wal maqtul finnar. Terus Kanjeng Nabi, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Jadi walhasil adep-adepan gak adep-adepan tok terus salaman mboten nggih. Maksud ini terus berlanjut sampai saling bunuh membunuh. Terus Kanjeng Nabi langsung diberi hukum fal qatil wal maqtul finnar, si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama ada di neraka. Nah, ngoten. Qultu, sahabat Abi Bakrah yang mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi ini, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qatil fama balul maqtul. Ini yang membunuh Kanjeng Nabi, yang di neraka maklum karena yang membunuh. Kalau yang membunuh di neraka ini maklum dan masuk akal Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana keadaan yang terbunuh ini Kanjeng Nabi? Dia terbunuh masa juga di neraka. Napa jawab Kanjeng Nabi, innau kana harison ala qatli sahibih. Sesungguhnya yang terbunuh itu pun seandainya tidak terbunuh, ia juga berkeinginan kuat untuk membunuh musuhnya. Paham ya? Seandainya yang terbunuh itu tadi hidup, sebelum dia terbunuh, itu juga punya keinginan kuat untuk membunuh saudara muslimnya itu tadi. Makanya dihukumi qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Terus kalau ini jadi pembahasan lagi. Ada yang mengatakan si pembunuh enak sih ono kesempatan tobat. Kan gitu. Si pembunuh ini masih ada kesempatan tobat, kan begitu. Nah, si urip si esok ke depan tobat. Nah, di dalam Islam dia masih tobat dan tobatnya diterima, ya mansuh neraka, jadi hukum neraka itu dimansuh, dihapus jadi surga, kan begitu. Selama tobat beneran, tobatan nasuha. Nah yang terbunuh dia nggak bisa tobat lagi, terbunuh sudah terputus kam, terus kayak esok nambah malane kan gitu, rugi. Ngerti nggih? Dalam bukan iya. Walhasil itu juga ketentuan Allah. Yang terbunuh siapa yang menentukan kan Allah juga begitu. Maksudnya yang terbunuh ini siapa? Kan ajal, nah itu ya. Itu kan yang menentukan juga Allah. Si A atau si B yang terbunuh ini kan juga Allah yang. Nah, begitu. Dari sini kalau kita lihat ya tetap masih mendapat kesempatan yang bertobat adalah yang membunuh. Artinya satu inti daripada hadis ini, jangan pernah sekali-kali menjadi pembunuh atau terbunuh ini. Nah, sebab kita tidak tahu, kita tidak tahu akhir hayat kita, ngoten. Wis ojo golek cara sing modelnya ngene iki. Nah, penyelesaian seperti ini jangan. Kalau penyelesaian seperti ini, maka finar kata Nabi, neraka. Walaupun kesempatan masih ada pada orang yang gak mati tadi itu, masih ada kesempatan taubat. Tapi ini berarti berlaku hanya untuk sebuah pertengkaran ya Ustaz. Berbeda hukumnya dengan misalnya kan kalau kita lihat berita sekarang kan banyak misalnya kayak perampokan nih. Berarti kan ini korban. Korban itu kadang kan dibunuh. Betul. Nah, apakah bisa mengacu dengan hadis yang ini? Beda. Di sini tuh di sini itu memang berniat sama-sama saling membunuh, saling mengalahkan. Terus beda kasus. Nah, kalau kita itu ternyata di tengah jalan dirampok dan kita mempertahankan hak kita dan kita terbunuh, syahid kita, nggak apa-apa. Kita terbunuh, kita mati syahid. Nah, mempertahankan diri. Kita yang bunuh nggak sengaja karena mempertahankan diri. Kita yang bunuh gimana? Pengalaman wong lapas ngene iki. Kuwi nang ngadepi jahat. Iya.
Jadi kita bukan kasus ini ya. Kita bukan finar di sini. Kalau kita membela diri, membela harta, membela nyawa, karena kasusnya beda, karena kita memang dirampok, gitu. Akhirnya kita pun memanfaatkan kesempatan waktu yang ada semaksimal mungkin, ternyata iku mang nyekel opo sehingga bisa membunuh lawan kita. Kita bukan termasuk pembunuh yang finar ini, boten. Ndak. Boten. Itu di fikih pun bukan termasuk orang yang dikisos, boten. Beda. Terus apa kaitannya hadis ini kok ditaruh di dalam bab ikhlas wa idharun niyah? Kayak gitu. Ya karena harisun ala qatli ashabihi. Keinginan kuat untuk membunuh itu tadi. Yang terbunuh, bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kan kata sahabat Abi Bakar Bakrah tadi. Bagaimana yang terbunuh ya Rasulullah? Kalau yang membunuh jelas ya Rasulullah, karena memang sudah membunuh. Bagaimana yang terbunuh? Masa juga di neraka? Nah, gitu kan protesnya sahabat Abi Bakar. Kata Rasulullah, ya, karena dia juga sebelum terbunuh punya keinginan kuat untuk membunuh saudara muslim. Keinginan kuat itu kan bagian daripada niat. Dan keinginan kuatnya membunuh, ternyata dia terbunuh. Ngerti nggih? Jadi masuk bab niat yang keliru. Kalau yang orang sing dirampok tadi kan nggak ingin membunuh memang. Nggak ada keinginan mempertahankan hak. Dia sudah berada di perkara hak kan gitu. Terus bisa mengalahkan musuhnya sampai membunuh. Nggak, beda kasus.